Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu tinggal dalam bait-Mu. Ku ingin selalu menikmati hadirat-Mu Bapa. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
tinggal dalam dekap-Mu. Ku ingin selalu Tuhan bersama-Mu. Di hadirat-Mu Bapa, bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, merasakan kebaikan-Mu Tuhan untuk selamanya. Ku ingin selalu tinggal dekat-Mu, dalam hati-Mu, dalam pelukan-Mu Bapa. Hanya Kau Tuhan, tempatku bersandar, tempatku berharap, tempatku percaya. Yesus Tuhan, Yesus. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara semuanya. Apa kabar? Mari pagi hari ini sebelum saudara beraktivitas, kita mau sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka sama-sama dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Kita baca ayat 15 sampai 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan berkata demikian, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Dari ayat 15 sampai 17 yang kita baca adalah merupakan rangkaian dari ayat 11 sebetulnya, tapi kita tidak baca semua, di mana di situ perikopnya adalah pelayanan untuk pendamaian. Nah,
Mengapa kok berbicara pelayanan untuk pendamaian? Ternyata kita belajar di sini bahwa menilai manusia menurut ukuran manusia itu benar-benar penghalang damai. Benar-benar pembawa bencana. Paulus pun mengingatkan dengan message yang saya yakin Roh Kudus tuntun dia, sehingga message ini disampaikannya dengan spiritual brilliance, ya, brilliant, baik, dengan tuntunan Roh Kudus luar biasa, sehingga boleh memberkati kita semua sampai hari ini. Dikatakan di ayat 15, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tentunya bagi mereka yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Kita garis bawahi kalimat ini dulu. Kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dalam bahasa Inggrisnya dituliskan bukan menilai, tapi mengenal. Kami tidak lagi mengenali manusia menurut ukuran manusia. Kenapa? Karena ketika kita terima Yesus, kedagingan kita, karnal, kemanusiaan kita, kedagingan terutama ya, mati. Ya, dikuburkan bersama-sama dan dibangkitkan. Dan kita hidup untuk Kristus. Tujuannya baru. Pola hidupnya baru. Standarnya pun baru. Yesus sudah tahu. Dan Yesus pakai Paulus untuk berbicara demikian. Bahwa kalau kita menggunakan ukuran manusia untuk mengenal manusia, maka suatu hari akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka akan terjadi penilaian-penilaian yang standarnya itu enggak jelas. Standarnya itu pun dari manusia. Dan Tuhan tidak inginkan itu. Bahkan di ayat 16 dikatakan, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Artinya apa? Kalau ada Kristus, maka hidup kita bukan lagi fokusnya untuk diri kita sendiri sebagai manusia, dan juga untuk bersinggungan dengan manusia lain dalam konotasi yang negatif. Sehingga ada celah untuk kita bisa bilang, oh jangan-jangan orang ini jahat, punya maksud jahat sama aku. Saya yakin saudara mengerti apa yang saya maksudkan. Oh orang ini maksudnya apa? Oh paling mau pinjam uang dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa? Karena kita kedagingannya masih kuat. Dan tidak akan ada kata damai kalau yang kita gunakan adalah penilaian menurut ukuran manusia. Tetapi kalau kita gunakan penilaian menurut ukuran Kristus, ya, ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Fakta yang mengatakan tadi di ayat 16 bahwa kita tidak lagi mengenal manusia menurut kedagingannya. Tidak lagi menggunakan standar kedagingan itu untuk menilai manusia lain. Tetapi sekarang Kristus. Standarnya Kristus. Kita ciptaan yang baru. Ya. Melihat seperti Kristus melihat. Mengampuni seperti Kristus mengampuni. Dan seterusnya. Bukan sebuah hal yang gampang untuk dikerjakan.
Tapi kebenaran itu sifatnya selalu memerdekakan, membebaskan. Dan kebenaran tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Jadi hari ini, pagi ini kita belajar mungkin sesuatu yang agak berat ya. Bahwa kita ini hidup sudah dibenarkan oleh Kristus. Kristus sudah mati untuk kita. Maka kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Apa sih maksudnya hidup untuk diri kita sendiri? Di satu sisi semuanya kita tanggung sendiri, susah-susah sendiri, mikir-mikir sendiri. Tidak, karena kita hidup di dalam Kristus. Kita tinggal datang kepada Kristus Yesus Sang Juru Selamat dan katakan, oh pemilik hidupku, Juru Selamatku, ku percaya kepadamu. Engkau memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Melewati lembah kekelaman, aku tidak takut karena aku percaya, aku dibenarkan. Aku tidak lagi hidup untuk diriku, tapi Kristus di dalamku. Aku sudah dibenarkan, aku ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru akan menyongsongku, sudah datang. Aku percaya. Kita tidak lagi hidup fokusnya tersinggung dengan manusia lain, sakit hati dengan manusia lain. Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Hidup kita untuk Dia. Kasarannya, kalau ada orang yang macam-macam dengan kita, orang itu sedang bermasalah dengan Kristus, bukan dengan kita. Karena yang di dalam kita adalah Kristus. Ya, kasarannya begitu. Jadi, apa yang merasa membuat kita dirugikan? Kalau kita hidup menilai orang, menilai diri kita menurut ukuran manusia, kita harus sadar bahwa kita terbatas. Dan kita tidak punya, saya katakan, kita tidak punya cukup banyak waktu untuk bisa menelaah sifat manusia secara detail dan memberikan penilaian atau valuasi terhadap manusia lainnya. Kita tidak punya cukup waktu, kita tidak punya cukup kapabilitas dan kapasitas untuk menilai orang lain atau diri kita sendiri. Saya yakin bahkan masih banyak saudara yang berkata, kadang-kadang Pak, saya ini tidak kenal diri saya ini siapa. Ya, karena standar kita tidak jelas. Oleh karena itu, firman Tuhan ini luar biasa. Jalan pintas, daripada repot-repot melakukan hal yang gak penting. Kalau Anda sudah terima Yesus, ya sudah, hidup untuk Kristus, hidup untuk Dia. Dan Dia nanti yang sudah membuat kita menjadi ciptaan yang baru ketika kita menerima Dia. Dia yang akan berbicara kepada kita. Dia yang akan menuntun kita tanpa penilaian sana sini dan sebagainya. Saudara, kita harus tahu, kita hidup tidak untuk menyenangkan manusia, tapi kita hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan itu salah satunya yang signifikan ditandai dengan bersyukur dalam segala keadaan. Pak, saya merasa diperlakukan tidak adil oleh kantor saya, oleh siapapun. Loh, ya dunia memang tidak adil. Pandang Yesus saja. Hidup untuk Yesus saja. Hidup untuk Yesus. Tidak ada pilihan lain. Kalau hidup untuk Yesus, Yesus yang akan berperang ganti kita. Tuhan akan berperang ganti kita. Itu janji Tuhan. Tapi kalau kita mau pakai usaha kita sendiri, selalu ingat kitab Yeremia dengan jelas bilang 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang kita mengerti, kita tidak lagi hidup menggunakan standar manusia, tapi kita hidup untuk Dia. Karena kita adalah ciptaan yang baru. Kita tidak lagi menilai seseorang menurut ukuran manusia. Dan apalagi kita juga tidak menilai Kristus. Kata ayat 16, menilai Yesus
dan segala karya keselamatannya menurut ukuran manusia. Dalam artian, kalau kita merasa belum ditolong, kita menilai, oh jangan-jangan Yesus ini terlambat. Jangan-jangan Yesus ini tidak ngerti apa yang saya mau. Saya maunya nasi pecel, tapi Yesus ngasihnya nasi rawon. Oh Yesus tidak ngerti. Aku kan yang ngerti diriku apa. Kita tidak lagi seperti itu, tapi kita benar-benar sadar bahwa ukuran yang kita pakai, takarannya, nggak pakai lagi ukuran manusia. Tapi kita pakai ukurannya Kristus, Tuhan Yesus. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia tahu apa yang akan dia kerjakan. Kita ini ciptaan yang baru. Jadi hiduplah sebagai ciptaan yang baru. Berserah bukan menyerah. Percaya walaupun belum melihat. Tuhan pasti berikan kemenangan bagi kita. Selamat menjalani aktivitas saudara pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami tahu Engkau menyertai kami. Kami percaya sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Terima kasih. Kami percaya firman-Mu membenarkan kami, membebaskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan menyertai, Tuhan Yesus memberkati.